Oke guys, kembali lagi dengan channel Gen. Nah, di video kali ini kita akan membahas silsilah ya guys. Silsilahku mulai dari orang Batak pertama guys. Namun sebelum mulai videonya, jangan lupa klik like, komen, dan share dan subscribe guys. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan channel terbaru yang saya. Oke, tidak perlu berbahasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Kita tidak memakai kertas ya guys, kita memakai Google saja guys, karena di Google sudah ada guys. Nanti juga saya akan menunjukkan yang ada di kertas tapi di akhir video guys. Kita cari dulu silsilah ya guys, silsilah aku maksudnya. Nah, ini sudah saya tulis. Nah, bagi kalian yang suka silsilah silahkan tonton, bagi kalian yang tidak suka ya silahkan skip saja videonya ya sampai habisnya. Kita mulai dari silsilah Simbulun ini guys, dari orang Batak pertama guys, yang udah dibuat oleh Purmantis ya guys, Google Purmantis guys. Kita cari khusus silsilahku saja ya guys. Guys, tunggu. Nah, oke, kita mulai guys. Jadi kita mulai dari orang Batak pertama ya guys, dari si Raja Batak nih guys. Nah, si Raja Batak itu orang Batak pertama ya guys, dan dia mempunyai 2 orang anak ya guys. Yang ditulis ini anak laki-laki semua ya guys, tidak ada anak perempuan karena anak laki-laki yang meneruskan nama ya guys. Nah, kita mulai dari orang Batak pertama, yaitu si Raja Batak ya guys. Orang Batak pertama mempunyai 2 orang anak ya. Yang pertama Guru Tatia Bulan, dan yang kedua Raja Isombaun. Ada juga yang ketiga tapi tidak dimasukkan karena dia sudah merantau ke daerah Aceh, jadi tidak dimasukkan guys. Ketiga namanya Toga Laut, jadi tidak dimasukkan ya, tidak pernah nampak lagi namanya guys. Oke, kita masuk ke Raja Isombaun, generasi kedua. Raja Isombaun mempunyai 3 orang anak guys. Yang pertama Tuan Sori Mangaraja, ini Tuan Sori Mangaraja. Yang kedua, anak kedua maksudnya, putra kedua maksudnya Raja Asi-Asi. Dan yang ketiga Sangkar Somalindang. Nah, dari anak kedua dan yang anak ketiga ini guys, Raja Asi-Asi dan Sangkar Somalindang inilah, dari sini terlahir Batak-Batak yang lain guys, seperti Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan Batak-Batak yang lain guys, dari 2 orang mereka ini guys. Dan kita masuk ke Tuan Sori Mangaraja yang generasi ketiga, mempunyai 3 orang anak ya guys. Yang 3 orang anak ini mempunyai gelar masing-masing ya guys. Anak pertama Tuan Sori Mangaraja yaitu Tuan Sorba Dijulu. Tuan Sorba Dijulu atau Raja Nayambaton, gelarnya Raja Nabolun, gelarnya Nayambaton guys. Dan yang kedua ini ada Tuan Sorba Dijaya, Raja Mangarera atau gelar Naira Saon. Ya, gelar-gelarnya ini dari ibu mereka ya guys, gelar ibu mereka. Dan yang ketiga ini ada Tuan Sorba di Banua guys, gelarnya Nai Suanon, tidak mempunyai raja ya. Dan tiga orang anak ya guys, 3 orang putra maksudnya. Dan kita masuk ke Tuan Sorba Dijulu guys. Nah, atau yang mempunyai gelar Raja Nayambaton ya, dari sini guys terbentuk marga Parna. Mulai dari Raja Nayambaton ini, jadi keturunannya itu disebut marga Parna guys, atau disebut kepanjangannya Peparan Raja Nayambaton. Jadi yang masuk keturunan Raja Nayambaton ini dilarang menikah guys sama Peparan guys. Yang mempunyai nama orang anak ya,
orang anak 5 putra dan 1 putri. Yang pertama Simbolon tua, yang kedua Tambah tua, yang ketiga Saragi tua, yang keempat Munte tua, yang kelima Nampun tua. Cuman tidak ditulis karena dia tidak mempunyai keturunan. Nah sekarang yang marga Nampun yang sekarang yang kita dengar itu berasal dari marga Simbolon, berpencar dia guys. Jadi marga-marga dasar ini, marga-marga Varna dasar ini bercabang lagi guys. Jadi marga Varna itu ada banyak guys. Kalian bisa melihat di Google nih kalau kalian ingin melihat marga-marga Varna. Di sana ada lengkap guys. Jadi kita masuk ke peperangan Simbolon ya. Karena saya marga Simbolon, kita masuk saja. Simbolon tua ya guys. Ini dia Simbolon tua ya. Nah, ini generasi pertama guys. Ini kan ada nomornya nih. Generasi pertama. Oh, saya ulang guys. Dari Simbolon tua ya guys. Jadi marga Varna atau marga tertua Varna itu marga Simbolon guys. Saya lupa bilang marga Simbolon. Jadi marga Tambah, keturunan Saragi, keturunan Munte, mereka memanggil marga Simbolon itu abang. Begitu juga sebaliknya yang lebih tua gitu ya guys, memanggil abang gitu. Walaupun itu lebih tua, walaupun dia di luar lahir atau apa, dilihat dari marganya guys. Itu ya guys, atau dilihat dari nomornya guys. Nah kita masuk ke terus Simbolon tua. Simbolon tua mempunyai 2 orang anak ya. Iya guys. Yang pertama Tuan Suri Raja atau Tunggul Sibisa. Yang kedua ada Mertua Raja. Dan Tuan Suri Raja ini mempunyai 4 orang anak atau putra ya. Nggak tahu juga kita mempunyai putri, dia nggak tahu juga. Yang di sini tulis anak laki-laki saja guys. Yang generasi ketiga ya, anak pertama bernama Tuan Nauda Raja 1 atau Simbolon Tuan ya guys. Yang kedua Altong Raja, yang ketiga Pande Sahata, yang keempat Juara Bulan. Dan Mertua Raja mempunyai 3 orang anak, yaitu Suukniuta. Yang pertama Suukniuta, yang kedua Sirimbang, dan yang ketiga Hapotan. Jadi Simbolon ada 7 ya guys, dipencar dia guys. Jadi 7. Jadi Simbolon itu ada 7. Yang pertama itu Simbolon Tuan Nauda Raja 1, Simbolon kedua Altong Raja, Simbolon ketiga Pande Sahata, Simbolon keempat Juara Bulan atau ada nama lainnya Panihai ya guys. Simbolon kelima Suukniuta. Simbolon keenam ada Sirimbang. Simbolon ke-7 ada Hapotan guys. Nah, jadi simbolon itu ada 7 ya guys. Mulai dihitung dari ya, jadi kita kalau bertemu marga Simbolon itu ada 7 ya guys. Dan marga yang Simbolon yang tertua itu ada Simbolon Tuan guys. Jadi antara Simbolon lain menurut dari nomor ya guys, manggil abang ya guys. Jadi walaupun Suukniuta di luar lahir atau di luar muncul namanya daripada Altong Raja, dia tetap memanggil Altong Raja sebagai abang karena dia menurut dari nomornya guys. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Suukniuta tetap manggil Juara Bulan, anak keempat dari Tuan Suri Raja, tetap abang guys. Karena dilihat dari orang tuanya guys atau bapaknya kan, lebih tua siapa gitu guys, manggil abang. Jadi ini tergantung apanya guys, silsilahnya guys. Jadi Simbolon yang tertua itu ada Simbolon Tuan ya guys, yang kedua Altong, yang ketiga Pande, yang keempat Juara Bulan, yang kelima Suukniuta, dan yang keenam Sirimbang, yang ketujuh Hapotan. Dan kita masuk ke Simbolon Tuan guys, karena saya Simbolon Tuan, kita masuk ke silsilahnya guys. Jadi Simbolon ada 7, mulai dari generasi ketiga ya guys, kita masuk generasi keempat anak Simbolon Tuan. Dan generasi keempat anak Simbolon Tuan ada yang namanya Tuan Rading Nabolon. Satu semua ya guys, Tuan Rading Nabolon. Yang kelima salah tulis ya guys, yang kelima itu seharusnya, tunggu guys, di sini ada yang tertulis ya. Yang kelima itu Tuan Mulani Jolma guys. Dan yang keenam itu Tuan Tubung Nihuta. Dan yang ketujuh itu Tuan Mulani Huta guys.
Jadi Tuan Mulanihuta di sini ditulis oleh pihak romantis guys. Ketujuh Tuan Mulanihuta. Jadi yang keempat Tuan Rading Nabolor, yang kelima Tuan Mulani Jolma, yang keenam Tuan Tubung Nihuta, yang ketujuh Tuan Mulanihuta, dan masuk yang ke-8, generasi ke-8 maksudnya Tuan Nauda Raja 2. Jadi Tuan Nauda Raja 1, Nauda Raja 2. Nggak tahu juga ada Nauda Raja 3 ke bawahnya. Yang ke-9, keturunan ke-9, generasi ke-9 maksudnya Tuan Batu Holing. Jadi dari keturunan yang pertama sampai dari yang ketiga sampai ke-10 itu memiliki marga Tuan ya guys, gelar Tuan. Arti Tuan itu maksudnya pemimpin, jadi tertua. Jadi tanda dia guys. Nah, kenapa dari generasi ketiga sampai generasi ke-9 memiliki satu? Karena takutnya ada perselisihan guys antar saudara gitu ya guys. Jadi mereka ini semua pemimpin guys, pemimpin Parna semua guys. Karena setiap anak pertama itu maksudnya jadi pemimpin dalam satu kelompok gitu guys. Jadi takutnya jika mereka mempunyai saudara atau apa takutnya berkelahi jadi permusuhan guys. Makanya memiliki hanya satu orang anak. Jadi di generasi ke-10 itu peraturan itu sudah tidak berlaku lagi ya guys. Karena semenjak generasi ke-9 ini Tuan Batu Holing ini merasa iri guys. Nanti dia berpikiran takutnya keturunan dia akan punah guys, cepat punah, karena dia iri dengan simbol-simbol yang lain mempunyai keturunan yang banyak seperti Tong Raja, Pandesata, Juara Bulan, dan yang 6 simbol yang lainnya guys, Suknihuta, Sirimbang, dan Aputra. Dan simbol Tuan ini sudah terlalu baik generasi satu-satu terus guys. Dia makanya peraturan itu sudah tidak berlaku lagi guys. Makanya oleh karena itu dia mempunyai 5 orang anak ya. Yang pertama Tuan Batanghari, yang kedua Tuan Malingiling, yang ketiga Tuan Lobe, yang keempat Tuan Seul, yang kelima Ompu Raja Gumanti. Jadi memiliki 5 putra ya guys, yang generasi ke-10 ini. Jadi peraturan yang memiliki anak setiap pertama itu sudah tidak ada lagi guys, jadi dihilangkan. Nah, karena saya berasal dari Ompu Raja Gumanti, kita masuk ke Ompu Raja Gumanti. Nah ini guys, generasi ke-10. Ompu Raja Gumanti itu generasi ke-10 ya guys, dari Simbolon. Kalau dari si Raja Batak generasi ke-14. Iya guys. Dan Ompu Raja Gumanti mempunyai 3 orang anak ya. Anak pertama Ompu Panalubung. Ini OP ini Opu ya, disingkat dia OP titik Panalubung. Jadi setiap ini dari Ompu Raja Gumanti saya pakai Ompu kan, singkat ini guys. Ompu, nah, disingkat dia jadi OP, jadi Ompu. Singkat, maksudnya Ompu itu jadi keturunan ya guys, pencar dia jadi kayak ada marga gitu. Yang anak kedua namanya Opu Parhujogo. Tulisannya nggak kabur ya guys, tapi nanti ada di layar akhiran jalannya guys, menurut kertas. Dan anak ketiga ada Opu Solobean. Nah, karena saya berasal dari Ompu Solobean, kita membahas keturunan Ompu Solobean saja. Ompu Solobean generasi ke-11. Dan Ompu Solobean mempunyai 1 orang putra, nggak tahu punya putri berapa. Punya di sini terus cuma 1, berarti 1 anak laki-laki guys. Generasi ke-12 namanya Opu Batu Janggar. Nama-nama dulu orang pakai nama-nama Opu ya guys, Opu Batu Janggar. Dan Opu Batu Janggar ini mempunyai 4 orang putra ya guys. Generasi ke-13. Yang putra pertama atau anak pertama Opu Sotartugan. Dan putra yang kedua namanya Ompu Niantardolo. Dan putra ketiga namanya Ompu Sangar. Dan yang keempat namanya Ompu Sotarong Kapbosi. Nah, karena saya berasal dari
Opusotartugan kita membahas keturunan Opusotartugan guys. Dan Opusotartugan generasi ke-13 mempunyai 10 orang putra. Generasi ke-14 ya guys. Yang pertama Empu Hatunggal, anak kedua Empu Tuan Suhud, anak ketiga Empu Dahar, anak keempat Empu Garabosi, anak kelima Empu Babiat, anak keenam Empu Bolang Bosi, anak ketujuh Empu Tuan Madingin, anak ke-8 Empu Gaga, anak ke-9 Empu Pangarambu, anak ke-10 Empu Juangga. Karena Empu Sotartugan ini takut marga Simbolon Tuan jadi punah, makanya dia mempunyai anak guys. Sangat kreatif sekali dia guys, Empu kita ini guys. Dan karena saya berasal dari Empu Watunggal, saya akan membahas keturunan Empu Watunggal generasi keempat. Empu Watunggal memiliki 7 orang putra, generasi ke-15. Yang putra pertama namanya Empu Batu Holing, yang kedua Empu Tuan Agito, yang ketiga Empu Lusing, yang keempat Empu Salisi, yang kelima Empu Barita, yang keenam Empu Tuan Dorang, yang ketujuh Empu Janggar Uluan. Nah, karena saya Empu Barita ya guys, generasi ke-15, karena saya berasal dari Empu Barita, kita akan membahas generasi Empu Barita saja guys. Yang kelima Empu Barita ya kita. Soalnya banyak sekali sini guys silsilahnya, jadi kita fokus sama silsilah saya saja guys. Ya, kalau kalian menonton video ini merasa silsilah yang ada di sini, silahkan cari saja. Nah, ini dia guys, Empu Barita guys, pas generasi ke-15. Nah, Empu Barita ini memiliki 4 orang putra. Yang generasi ke-16, yang pertama Empu Jaiduk, yang kedua Empu Jalima, yang ketiga Empu Botul, yang keempat Empu Unde. Nah, karena saya berasal dari Empu Jaiduk, kita membahas keturunan Empu Jaiduk saja guys. Generasi ke-16 Empu Jaiduk ini mempunyai 2 orang putra yang generasi ke-17. Nah, mulai dari sini guys, nama Empu itu dihilangkan guys. Jadi Empu itu sudah tidak berlaku lagi ya guys. Jadi nama-nama biasa saja guys diberikan kepada keturunannya. Cuman akhirannya belakangannya makin marga asal, yaitu Simbolon guys. Jadi mempunyai 2 orang putra ya guys. Yang pertama namanya Markus Simbolon, yang kedua Marinus. Simbolonnya tidak ditulis guys, karena ini sudah masuk Simbolon semua guys, jadi tidak perlu ditulis. Nah, karena saya berasal dari Empu Markus ini, kita membahas keturunan Markus ini. Dan generasi ke-17 Empu Markus ini mempunyai 5 orang putra yang generasi ke-18. Yang pertama bernama Willem, yang kedua bernama Eal, yang ketiga bernama Dorbit, yang keempat bernama Toga, yang kelima bernama Siantua. Nah guys, karena saya berasal dari Empu Eal ini ya guys, Eal ini kita akan membahas keturunan Eal saja ya guys. Kita masuk ke bawah ini gini guys ya guys, Eal ini. Nah, generasi ke-8 Eal ini mempunyai 4 orang putra. Generasi ke-19 putra yang pertama bernama Morlen, yang kedua bernama Payan, yang ketiga bernama Pagel, yang keempat bernama Jangkit. Dan sekalian ketua Pormantis itu ada si ini ya, Empu Payan ini ya, ketua Pormantis. Nah, karena saya berasal dari Empu Pagel ini, yang generasi ke-19 ini, saya akan membahas keturunannya saja guys. Pagel. Empu Pagel ini mempunyai 1 orang putra ya guys, Bilman ya. Marhitnya ini tidak ada ya guys, ini harusnya dihilangkan, tapi ya Pormantis tidak menghilangkan, saya tidak tahu juga. Bilman ya guys, hanya 1 ya guys, Bilman saja. Marhitnya dihilangkan, mungkin salah taruh ya guys. Jadi
Menghilangkan mempunyai Bupagel ini mempunyai 4 orang anak, yang 1 putra 3 putrinya. Jadi yang tulis hanya 1 saja guys. Yang wanita ini saya tidak tahu, saya tidak pernah tahu ya guys. Kalau ada gitu ya guys. Nah, karena saya berasal dari ini Minman, saya akan membahas keturunan saja guys. Minman keturunan 20. Nah, keturunan 21 ya masuk ke saya guys. Nah, ini nama-nama panggilan ya guys. Jadi nama saya itu Genardi, nama panggilan saya Nardi gitu ya. Dari keluarga. Kalau teman-teman saya memanggil saya Gen guys. Jadi nama bapak saya ini bapak saya guys. Namanya itu nama panggilannya, bukan nama aslinya. Nanti saya tulis nama aslinya guys di akhir video guys. Nanti ada silsilah yang melalui kertas, kalian bisa melihat. Dan saya mempunyai 4 saudara ya guys. 4 bersaudara maksudnya. Cuman 2 lagi tidak ditulis karena ini tidak tahu juga ya, belum ditulis oleh ketuanya ya, Payan ya guys. Yang pertama itu ada saya Nardi, nama panggilannya putranya Genardi. Yang kedua ada Christian. Yang ketiga yang bernama Jovi ya guys, Jovi. Yang keempat ada David. Jadi yang pertama Nardi, Christian, Jovi, cuman belum ditulis guys. Kami 4 bersaudara, laki-laki semua, anak perempuan gak ada ya guys, tidak ada anak perempuan. Jadi cuman sampai situ ya guys. Nah, jadi saya jelaskan guys. Jadi formantis ini maksudnya pihak-pihak yang membahas silsilah guys. Dan anggota-anggota formantis ini anggota simbolan Tuhan semua guys. Jadi tidak ada simbolan-simbolan lain guys, khusus untuk marga-marga simbolan Tuhan saja guys. Makanya ini yang ditulis silsilah simbolan Tuhan. Ketua formantis ini yaitu opu saya guys ya, opung saya maksudnya. Mana tadi guys? Payan tadi. Payan tadi ya guys. Ini guys. Nah, ini bapak saya dan bapak lagi Pagel, opung yang lebih tua lah guys. Abangnya opung saya lebih tua ketuanya. Ya, sama-sama opung juga kan, karena sama keturunannya guys. Nah, ini ketuanya maksudnya Payan Simbolon. Bisa lihat nama IG-nya Payan Simbolon. Nah, itu saja guys keturunannya, dan saya generasi ke-21 dari Simbolon. Tua kalau dihitung dari Simbolon tua. Kalau dari si Raja Batak dihitung saya nomor 25, generasi ke-25. Jadi saya di keturunan Batak asli ya guys. Tidak ini ada silsilah. Itu saja guys untuk video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya guys. Dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen di bawah. Dan kalian yang keturunan Batak juga bisa juga mencari silsilah kalian di Google yang sudah ada ya. Kalau tidak ada berarti belum dibuat, itu aja susah. Nah guys, ini ya silsilah saya, kalian juga bisa mencarinya. Kalau saya dan keturunan Simbolon juga bisa mencarinya, ada juga ya. Jika kalian simbolon dari simbolon ini, simbolon ini, simbolon ini, simbolon ini, cari saja tulis simbolonnya. Keturunan Simbolon ini. Nah, jika kalian keturunan Simbolon Tuhan juga, kalian cari saja namanya sini, udah terdaftar banyak ini. Nah, belum lagi semuanya, belum lagi dari Tuan Ciul, Tuan Lode, Tuan Mangun, Mari guys. Jadi saya masih keturunan utama ya guys, atau keluarga utama. Jadi marga ini dalam dunia anime itu seperti klan ya kan, klan. Jadi leluhurnya marga, cuman bedanya kalau dunia anime itu boleh menikah dengan satu klan. Kalau ini yang dalam dunia nyata tidak boleh menikah dengan satu marga gitu guys. Jadi saya jelaskan sekali lagi guys. Marga Parna ya guys. Ada 4 marga dasar Parna, ada 5 maksudnya, cuman dihilangkan 1 karena tidak mempunyai keturunan. Jadi marga Nampun itu berasal dari Simbolon tua guys. Iya guys, jadi ada 4 marga dasar Parna. Jadi
marga tertua Parna adalah marga Simbolon, dan marga Simbolon tertua adalah Simbolon Tuan, dan kami ini masih keturunan asli Simbolon Tuan guys. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe-nya guys. Nah, nanti di akhir video ada gambar silsilah ya guys. Nanti akan saya silsilah menurut kertas, tulis kertas. Saya menulisnya di kertas lembar, tidak menulis di kertas besar ya guys, karena terlalu besar kali tidak muat. Saya menulis ulang khusus untuk silsilah saya saja, dari si Raja Batak sampai silsilah saya saja. Oke guys, demikian untuk video kali ini, cukup segini saja. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang video yang lainnya, silahkan klik like, silahkan klik like. Oke guys, sampai jumpa di video minggu depan. Saya akan mengupload video setiap minggunya. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya guys, jangan terlalu pelik dengan cara ini guys. Bantu channel ini menjadi channel yang besar. Kita kalahkan channel-channel tetangga guys, supaya channel ini berkembang guys, walaupun video ini tidak terlalu bagus guys. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.